Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Permana Putra. Saya dari Universitas Nasional, jurusan Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Serat Optik. Nomor 1. Buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas WDM laser transmitter 8 kanal, dimulai dari kanal 1 yaitu bernilai 193,1 THz atau 1552,52 nm dengan jarak antar kanal 2 THx atau 0,8 nm. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan Mach Zehnder modulator atau MZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ atau RZ. Generator NRZ atau RZ diberikan umpan sinyal digital dari PRBS generator atau pseudo random bit sequence. Lakukan setting bitrate dari PRBS sebesar 10 GB per second. Yang kedua, masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer atau MUX 8 kanal. Luaran MUX diumpankan ke serat optik FO atau single mode sepanjang 30 km. Luaran FO diumpankan ke demultiplexer untuk memisahkan sinyal WDM menjadi 8 kanal. Masing-masing kanal diumpankan ke penerima fotodioda, yang mana instrumen optik di sisi penerima yaitu 1. Hubungkan 3R regenerator ke masing-masing luaran fotodioda. Luaran 3R regenerator dihubungkan ke bermeter. Luaran DeMUX hubungkan dengan instrumen WDM analyzer, optical spectrum analyzer, and optical power meter atau OPM. Jelaskan cara kerja WDM 8 kanal tersebut. Di sini saya sudah mengcapture atau meng-screenshot rangkaian yang sudah saya buat, yang mana ada WDM transmitter, ada MZ, ada pseudo random bit sequence, ada WDM max, lanjut ada WDM analyzer, ada optical power, ada optical spectrum, dan disambungkan melalui optical fiber atau FO. Dari FO itu dihubungkan dengan WDM DeMUX 1x8 atau 8 kanal dengan fotodioda, 3R generator, dan beranalizer. Nomor 1. Sama untuk rangkaian rangkaian NRZ dengan dengan sinyal atau pengkodean sinyalnya itu NRZ pulse generator. Yang satu lagi itu RZ dengan pengkodean node sinyalnya itu RZ pulse generator. Fungsi utamanya dari WDM 8 kanal pada simulasi tersebut yaitu merupakan suatu teknik transmisi yang memanfaatkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda sebagai kanal-kanal informasi, sehingga setelah dilakukan proses multiplexing, seluruh panjang gelombang tersebut dapat ditransmisikan melalui sebuah serat optik. Teknologi WDM adalah teknologi yang memanfaatkan sistem sinkronus digital hierarki atau SDH yang sudah ada dengan memultiplexkan sumber-sumber sinyal yang ada, seperti tadi sinyal NRZ dan sinyal RZ. Untuk soal nomor 2, lakukan simulasi WDM transmitter dengan length FO atau fiber optical sepanjang 30 km dengan format sinyalnya NRZ dengan mendapatkan data sebagai berikut. Yang A data SNR dan yang B data BER. Oke, berarti kita akan melakukan simulasi.
mana kita harus membuka OptiSystem. Untuk itu saya sudah membuat rangkaiannya, jadi tinggal buka yang bagian yang pertama. Untuk soal nomor 2 adalah NRZ. Oke. Rangkaian yang sudah jadi ini dengan komponen-komponennya seperti yang ada pada nomor 1, lalu kita simulasikan dengan FO 60. Ini kita hapus dulu karena kita ingin melakukan simulasi untuk nomor 2, jadi langsung dari WDM Demux ke optical fiber. Kita balik ke soal lagi. Length FO-nya 30 km, berarti kita ubah length-nya di sini menjadi 30 km. Oke. Lanjut soalnya, kita ingin mendapatkan data SNR dan BR. Untuk mendapatkan data SNR dan BR, kita melakukan simulasinya, yaitu dengan cara mengkalkulate rangkaian ini terlebih dahulu. Caranya yaitu pencet button ini, calculate, lalu jika sudah calculation finish, berarti sudah, lalu kita X saja. Setelah itu untuk melihat SNR, data SNR, kita bisa klik 2 kali pada WDM Analyzer yang ini. Ini dia. Oke, jadi pada WDM Analyzer itu terdapat data 4 data, yaitu frekuensi, signal power, noise power, dan OSNR. Dengan dengan nilai data yang pertama itu 193,1, frekuensinya dengan sinyal powernya min 12,705019 per dBm. Untuk noise powernya 69 minus 69,832938, dan SNR-nya 57,127919 per dB. Ini untuk rangkaian pengkodean sinyal NRZ, yang mana kita bisa lihat bahwa untuk frekuensi, nilai frekuensi yang naik dari 191,1 menjadi 193,1, lalu 193,2 bisa dibilang berarti naik sekitar 0,1, dan memiliki nilai OSNR-nya itu tidak jauh berbeda, rentang antara 54 dan 57, seperti itu. Ini untuk nomor 2 yang A, yang mana di sini sudah saya capture hasilnya, dan kita lanjut ke yang nomor 2 bagian B, itu kita ingin mencari nilai BER. Di sini saya sudah menampilkan hasilnya. Ini BER yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Ada 8 simulasi karena mempunyai 8 kanal. Kita masuk ke bagian simulasinya. Untuk menampilkan atau memperoleh nilai atau data BER, setelah melakukan calculate, seperti tadi, calculate, klik. Kita tunggu sebentar, oke. Sampai calculation finish. Kita tinggal X saja, lalu kita klik 2 kali pada BER Analyzer. Ini yang pertama. Untuk BER Analyzer itu dia memiliki nilai atau analisis yang dapat diperoleh, yaitu maximum Q factor, minimum BER, I-Hay, threshold, decision instinct.
yang mana Q factor itu dia memiliki grafik data seperti ini. Untuk membernya dia dari naik ke turun, thresholdnya normal, maksudnya bukan normal, naik turun juga. Ini dari turun ke naik, turun lagi, dan ini berpatternnya itu 0 karena tidak masuk ke analisis. Oke, untuk yang kedua sama, tinggal klik saja karena tadi sudah dikalkulate dengan hasil yang berbeda dan tidak jauh atau tidak signifikan. Yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 itu sama. Seperti itu caranya. Seperti yang sudah saya tampilkan di sini, bahwa grafik dari ber tersebut tidak jauh bentuknya pada Q factor. Nomor 2 done, berarti kita lanjut ke nomor 3. Lakukan simulasi WDM transmitter dengan length FO 30 km dengan format sinyal RZ. A, SNR, B, BER, dan ini sama seperti nomor 2. Sini sudah saya tampilkan SNR grafik fungsi, yaitu untuk pengkodean sinyal RZ dengan nilai sebagai berikut, dan bernya dengan grafik yang berbeda dengan sinyal NRZ. Kalau sinyal RZ itu lebih tarik garis lurus. Nah, untuk melakukan simulasinya sama seperti tadi. Untuk rangkaian RZ kita bisa buka lagi di sini karena saya sudah buat juga sinyal RZ. Oke. Yang berbeda dari NRZ dan RZ adalah di bagian luaran Mach Zehnder modulator atau MZT itu kita sambungkan dengan RZ. Itu untuk rangkaian sinyal RZ. Kalau untuk rangkaian sinyal NRZ, kita luaran Mach Zehnder-nya kita hubungkan dengan NRZ pulse generator. Hanya beda di situ. Oke, lanjut. Untuk nomor 3 itu simulasi WDM transmitter dengan FO length-nya 30. Length 30, oke, sudah. Lanjut, untuk melakukan simulasinya sama seperti yang tadi. Kita pencet atau kita tekan tombol calculate di sini. Klik. Tunggu hingga calculation-nya finish dan selesai. Kita X saja. Lalu untuk melihat nilai SNR-nya itu kita klik atau double klik pada WDM analyzer. Nah, bisa dilihat di sini dengan frekuensi yang sama seperti sinyal NRZ, tapi di sini sinyal power, noise power, dan SNR diperoleh hasil yang berbeda ya tentunya. Bisa dilihat di sini. Dan untuk perbedaan nilai dari OSNR-nya itu tidak jauh berbeda juga, dari 50 sampai 53. Sinyal powernya juga sama, noise powernya juga sama. Itu untuk SNR untuk semua kanal. Ini yang sudah saya tampilkan di sini. Dan untuk bernya pada simulasinya juga sama. Kita tinggal calculate. Calculate selesai. Klik tombol cross, lalu kita klik atau double klik di BER Analyzer. BER Analyzer di sini menampilkan grafik Q factor, minimal BER, maksimum BER, threshold. Nah, dengan grafik yang cukup rapih ya, turun, naik, turun. Oke, itu untuk nomor 3. Seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Lanjut ke nomor 4.
Apa perbedaan SNR dan BER yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ dan RZ? Pada sinyal NRZ atau non-return zero, SNR-nya itu memiliki nilai antara 54 sampai 57. Untuk RZ itu dari 50 sampai 53. Bisa dibilang atau bisa disimpulkan bahwa nilai SNR NRZ itu lebih besar sedikit. Dan untuk grafik bar-nya untuk NRZ itu menampilkan grafik yang cukup banyak atau apa ya, naik turunnya banyak. Kalau yang RZ itu dia lebih lurus, garisnya lebih tarik garis lurus dan tidak terlalu berzigzag-zigzag. Kira-kira seperti itu. Itu untuk perbedaannya. Mungkin untuk SNR-nya itu tidak jauh berbeda diperoleh nilainya, tapi untuk grafik bar-nya itu bisa dilihat ya, beda. Itu cukup berbeda. Oke, next nomor 5. Ulangi simulasi nomor 2 dengan jarak 60 km. Berarti kita balik lagi ke nomor 2. Nomor 2 itu sinyalnya NRZ, tapi FO-nya kita ubah menjadi 60 km dari 30. Berarti kita buka OptiSystem lagi, kita klik yang bagian NRZ itu, lalu kita ubah di bagian optical fiber-nya dari 30 menjadi 60. Oke, tunggu sebentar. Kalau sudah diubah, kita tinggal tekan tombol calculate di atas seperti ini. Tunggu hingga calculation-nya finish. Oke, calculation finish. Seperti notice yang ada di sini nih. Kita cross saja, lalu kita lihat apa sih perbedaannya. Dari sinyal SNR-nya itu dia berbeda di bagian sinyal power. Sinyal powernya ini min 18. Kalau yang 30, coba kita lihat ke atas lagi. Nah, sinyal powernya itu 12. Untuk yang length 60 itu 18. Noise power untuk 30 itu 69, 67, 70. Kalau yang 60 km itu hampir semuanya 73, 75, 76. Dan OSNR-nya itu tidak berbeda ya. Jadi tidak berbeda jauh, hampir sama. Dan satu lagi itu berarti yang bar-nya. Kita lihat bar-nya. Nah, untuk nilai bar yang 60 itu dia tidak muncul grafik bar-nya karena dari hasil analisa itu hampir semuanya nilainya 0. Jadi bar pada setiap kanal atau 8 kanal itu bernilai sama atau tidak ada perubahan grafik atau mungkin 0. Itu untuk nomor 5 yang FO-nya jarak 60 km. Nomor 5 sudah. Next ke nomor 6. Berikan EDFA set pada outputnya 20 dB pada luaran max sebelum sinyal diumpankan ke FO dan set jarak FO yang sama yakni 60 km. Dapatkan data sebagai berikut. Datanya sama SNR dan BR. Di sini saya sudah capture hasilnya. Di sini terlihat sinyal power itu minus 1, sekian. Noise power-nya minus 48, sekian. SNR-nya 46 sampai 47, sekian. Lalu untuk grafiknya itu dia juga sama, dari turun ke naik, ke turun lagi itu tidak jauh berbeda. Namun di yang keempat itu dia dari naik ke turun
naik lagi, dan di berkelima itu dia kosong. Seperti itu. Kalau kita ingin melakukan simulasi ini, berarti di sini kita harus menambahkan sebuah EDFA ya. Kita cari di sini, kita pilih bagian amplifier, kita pilih optical, kita pilih EDFA, lalu kita pilih EDFA measure. Lalu di sini kita putus dulu hubungannya, dan ini kita sambungkan ke EDFA, lalu kita sambungkan lagi ke FO atau fiber optik. Nah, dengan output powernya itu 25, 20 ya, 20, berarti kita ubah 20, oke. Setelah selesai, kita akan melakukan simulasinya dengan cara calculate lagi. Klik. Untuk kalkulasi atau calculation di bagian soal nomor 6 itu makan waktu yang cukup lama karena kita menambahkan satu lagi rangkaian atau komponen EDFA, yang mana dia akan menghambat laju sinyalnya. Dia jalan lagi dan calculation-nya finish. Itu dia memakan waktu hampir 5 menit. 4 menit 59 detik. Oke. Kita lihat apakah hasilnya berbeda. Nah, ini dia hasilnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sinyal powernya -1, noise powernya 48, dan OSR-nya 46 dan 47. Lalu di bagian bernya seperti ini. Naik, turun, turun, naik. Turun, naik. Oke. Mungkin sudah selesai simulasi yang saya lakukan, dan hampir keseluruhan soal atau keseluruhan soal sudah terjawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oh ya, saya harap dapat nilai yang bagus, Pak. Oke.